Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat hidayah di atas Islam dan sunnah, nikmat sehat, afiah, dan yang lainnya yang wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurnya kita dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Yang harus kita ingat, kita wajib bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangannya. Begitu juga ketika kita menghadapi cobaan, ujian, atau ketika ada wabah atau yang lainnya, yang harus kita ingat bahwa cobaan, ujian, wabah tidak boleh menghalangi kita dari melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu yang kita ingat. Adanya wabah, adanya cobaan, adanya ujian tidak boleh menghalangi kita dari beribadah kepada Allah. Justru di saat itulah yang harus kita tegakkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi kita harus perhatikan itu. Banyak cobaan, ujian, tambah dekat kita kepada Allah, bukan tambah jauh. Ikhwan fiddin, azakumullah. Pada kesempatan ini saya akan bahas satu bahasan berkaitan dengan fitnah harta. Karena di antara yang akan ditanyakan di hari kiamat yaitu tentang harta. Seperti yang sudah saya sampaikan hadisnya pada bulan yang lalu. Hadis dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an jismihi fima abla. Akhrajahu Tirmidzi wa qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Tidaklah bergeser, kata Rasulullah SAW, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai Allah menanyakan tentang 4 perkara. Yang pertama akan ditanyakan tentang umurnya, dihabiskan untuk apa. Yang kedua ditanyakan tentang ilmunya, diamalkan atau tidak. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat tentang capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa. Itu 4 pertanyaan. Saya sudah jelaskan sedikit berkaitan dengan 4 pertanyaan ini pada bulan yang lalu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ikhwani fiddin, azakumullah.
tentang masalah harta ini merupakan fitnah yang Nabi menyebutkan demikian sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Hibban dan Hakim dari sahabat Ka'ab bin Iyad radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat itu ada fitnahnya. Fitnah umatku adalah masalah harta. Ini yang akan kita bahas pada pagi ini atau pada hari ini, tentang fitnahnya harta. Karena ini mengenai semua manusia, fitnahnya harta. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran juga demikian. Kalau Nabi menyebutkan SAW, "Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat itu memiliki fitnah atau ujian, dan fitnah umatku adalah masalah harta. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Hibban dan Hakim dan Al-Hakim. Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih dari sahabat Ka'ab bin Iyad radhiyallahu an. Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran dengan kalimat fitnah. Allah menyebutkan dalam surah Al-Anfal di ayat 28, Allah berfirman, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim." Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 28, "Ketahuilah sesungguhnya harta kamu dan anak kamu adalah fitnah, dan bahwasanya si Allah adalah ganjaran yang besar." Allah juga berfirman dalam surah At-Taghabun, dalam surah At-Taghabun di ayat yang ke-15, Allah berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim." Jadi Allah menyebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya harta kamu dan anak kamu adalah fitnah, dan si Allah adalah ganjaran yang besar. Jadi harta dan anak merupakan fitnah, artinya cobaan, ujian. Sebagaimana hidup ini juga sebagai cobaan dan ujian. Hidup ini cobaan, ujian. Dunia ini tempat cobaan, tempat ujian. Dalam masalah harta, seperti yang disebutkan dalam hadis yang tadi, yang dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami, fitnahnya disebutkan harta itu min aina iktasaba wa fima anfaqah, dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan. Kalau kita rinci lagi, berarti fitnahnya harta itu ada 3. Yang pertama, dari mana diperoleh harta itu. Yang kedua, fitnah kesibukan manusia dalam mencari harta itu. Yang ketiga, fitnah ketika dia mengeluarkan harta itu, artinya menginfakkannya atau menghabiskannya. Jadi ada 3, ini yang kita akan bahas insyaallah. Jadi harta ini fitnah, dan manusia diberikan oleh Allah SWT kecondongan kepada harta. Jadi manusia ini diberikan oleh Allah kesenangan kepada harta, dan Allah menyebutkan demikian dalam ayat Al-Quran, bahwa manusia ini diberikan kecondongan kepada harta. Dan manusia Allah sebutkan betul-betul mencintai harta, sangat, betul-betul sangat. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Jadi manusia punya kecondongan kepada harta, tapi ada yang berlebihan. Allah sebutkan dalam surah Al-Fajr di ayat 20, wa tuhibbunal mala hubban jamma,
kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Allah juga berfirman dalam surah Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khair lasyadid. Dan sungguhnya cintanya manusia kepada harta benar-benar berlebihan. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, qalbu syaikhi syabun ala hubbi thnataini tulul haya wa hubbul mal. Hati orang tua renta itu senantiasa muda dalam mencintai dua perkara, yaitu cinta hidup, pengen hidup terus. Yang kedua, dia cinta kepada harta. Di sini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda SAW, yaqbaru ibnu Adam wa yaqbaru ma'ahu ithnan, hubbul mal wa tulul umur. Anak Adam semakin tua menjadi besar juga bersamanya dua hal. Semakin dia tua, semakin juga menjadi besar bersamanya dua hal. Yang pertama cinta harta, yang kedua panjang umur. Dia mengharapkan panjang umur dan cintanya kepada harta berlebihan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Apalagi kondisi zaman sekarang, semakin jauh manusia dari Allah, semakin cinta kepada harta. Nabi bersabda SAW, iqtarabatis sa'atu wa la yazdadu an-nasu 'ala dunya illa hirsa wa la yazdaduna minallahi illa bu'da. Kata Nabi SAW, iqtarabatis sa'ah, hari kiamat sudah semakin dekat. Wa la yazdadu an-nasu 'ala dunya illa hirsa, dan tidak bertambah kemauan manusia, kerakusan manusia kepada dunia, melainkan dia semakin rakus manusia ini. Jadi semakin dekat kiamat ini, semakin rakus manusia. Wala yazdaduna minallahi illa bu'da, dan tidak bertambah kedekatan mereka kepada Allah, bahkan semakin jauh manusia dari Allah Ta'ala. Semakin jauh. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah di juz yang keempat. Dan anak Adam ini cinta kepada harta. Kalau diberikan dia satu lembah harta, pengen dua lembah. Kalau dua lembah, kepengen tiga lembah. Itu sifat daripada anak Adam, sifat dari manusia, rakus. Nabi SAW bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin ahabba yakuna lahu wadiyani wal yamla'a fahu illa turab wa yatubullahu ala man tab." Sungguh seandainya anak Adam memiliki satu lembah dari emas, ia sangat ingin mempunyai dua lembah emas, dan tidak akan ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah. Kemudian Allah mengampuni orang-orang yang bertaubat. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya manusia kalau diberikan satu lembah emas, pengen dua lembah. Kalau dua, pengen tiga. Dan tidak akan menutupi mulutnya kerakusan dia kecuali tanah. Maksudnya dia akan berhenti dari kerakusan, keinginan kepada harta itu kalau dia mati. Kalau mati udah selesai, nggak ada keinginan lagi, mati. Wala yamla'u fahu illa turab wa yatubullahu ala man tab, dan Allah akan menerima taubat bagi orang bertobat. Kalau orang menjelang akhir hayatnya dia taubat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Tapi sedikit manusia yang taubat, karena manusia ini sangat rakus. Dan Allah menyebutkan demikian, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ikhwani fid din, azakumullah. Tentang masalah dunia ini, Nabi SAW, artinya tentang kecintaan manusia kepada harta, Nabi SAW sudah mengingatkan manusia tentang masalah ini. Kepada para sahabat Nabi ingatkan, kalau seandainya Nabi SAW mau, kalau Nabi mau, Nabi akan diberikan oleh Allah gunung yang ada di Madinah menjadi emas dan perak. Kalau Nabi mau SAW. Tapi Nabi nggak mau. Nabi ingin hidup dengan sederhana, dengan apa adanya, sebagai contoh bagi umat manusia.
Dan para sahabat demikian, yang terbanyak para sahabat miskin. Bukan berarti orang nggak boleh untuk menjadi kaya, boleh. Tapi jangan sampai melarikan dia dari mengingat Allah. Dan dia wajib menunaikan haknya daripada harta itu. Nabi SAW tidak khawatir kalau umatnya ini fakir. Nabi nggak khawatir. Tapi justru yang Nabi khawatir umatnya ini diberikan oleh Allah, dibukakan pintu-pintu dunia, diberikan kekayaan, diberikan usaha yang maju, berkejar-kejar masalah dunia. Nabi bersabda SAW, "Fawallahi mal faqra akhsha 'alaikum, walakinni akhsha 'alaikum an tubsata ad-dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikakum kama ahlakathum." Kata Nabi SAW, demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatir sekalian. Aku enggak khawatir umatku ini fakir, Nabi enggak khawatir SAW. Tapi yang aku khawatir sekalian yaitu dibentangkan, diluaskan atas kalian dunia ini